Perkenalkan, saya Monik. Saya memiliki dua sahabat yang selalu ada di saat pandemi COVID-19, Valentina Romauli dan Dr. Rizky Dwi Rahayu. Mungkin sama seperti orang pada umumnya, saya nggak terlalu merasa khawatir ya. Tapi setelah melihat, loh ini kok bukan sesuatu hal yang bisa dianggap sepele. Di saat itu saya mulai berbeda semuanya karena kalau pergi pulang pasti saya harus mandi, udah pasti. Kalau dulu mungkin kalau baju masih bisa ditaruh di tempat tumpukan baju-baju kotor, sekarang nggak bisa, harus langsung direndam pakai deterjen. Kemudian hand sanitizer tuh harus ada di mana-mana. Jadi kayak pulang tuh tetap aja kayak badan tuh udah harus disemprotin pakai hand sanitizer. Saking parno banget. Buat saya itu kayak sesuatu hal yang nggak pernah nyangka tuh kayak begitu. Dan harus berjauh-jauhan dengan orang, dengan teman. Jadi memang semuanya jadi serba berubah gitu. Dari gaya hidup, dari cara hidupnya, dari kita bersosialisasi itu semua berubah banget sih. Waktu awal-awal pandemi itu menurut saya, dan even sampai sekarang ya, tapi menurut saya di awal-awal pandemi itu saya tuh bisa bertahan karena kita benar-benar melakukan semua kegiatan perkuliahan untuk pendidikan dokter spesialis tuh via online. Kecuali memang kondisi yang mengharuskan kami tuh pergi ke rumah sakit gitu ya untuk diskusi gitu. Tapi selama itu saya selalu berpikir nggak usah kemana-mana, bener-bener di rumah aja gitu. Nyatanya melewati tahun 2021 buat saya tuh kayak ini nggak bisa main-main lagi kayak begini. Sekarang ini adalah yang paling berat, sangat berat. Walaupun saya tahu ya itu teman-teman saya, baik Bu Alen maupun Dr. Rizky ini benar-benar yang tipikal sangat-sangat menjaga yang namanya protokol kesehatan. Yang pasti di rumah, nggak akan kemana-mana kalau nggak memang sangat-sangat penting gitu ya keluar. Tapi kita harus ngelihat orang-orang yang mungkin entah ignorance atau memang nggak peduli gitu. Dan di saat yang sekarang ini, di 2021 ini benar-benar sangat berat buat saya, berat. Saya yakin buat semua orang, nggak cuma buat teman-teman saya sih. Untuk aku pribadi, mirip dengan Monik bilang tadi, karena setiap hari kan kita interaksi dengan orang. Nah sekarang kan nggak boleh gitu, nggak bisa, harus di rumah aja, dan itu yang sangat menantang ya. Jadi yang biasanya setiap hari ketemu Monik, ketemu satu partner saya lagi, ketemu member-member saya, ketemu teman saya, ini nggak ada gitu, ketemunya kita cuma lewat screen aja, dan itu sangat beda rasanya gitu sih. Yang paling besar itu adalah perubahan pola interaksi sih menurut saya. Jadi sama seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Monik dan Mbak Alen gitu ya. Kita sekarang kalau misalnya ketemu sama orang itu nggak bisa seperti dulu gitu, dan khususnya karena saya bekerjanya di bidang medis, jadi kalau ketemu sama orang itu harus janjian. Jadi kita nggak bisa langsung ketemu terus ngobrol-ngobrol seenaknya, itu nggak bisa. Jadi ada peraturan-peraturan yang terkait dengan screening misalnya, itu kita harus lakukan. Kemudian itu lagi ada perubahan perilaku juga karena kita dituntut untuk selalu bersih. Maksudnya ya pertama kita pakai masker, kita harus pakai masker. Kemudian di saat-saat tertentu mungkin juga butuh APD atau alat pelindungan diri lain yang lebih lengkap gitu ya. Dan itu kadang-kadang itu cukup menghambat kerja kita gitu loh sebagai tenaga medis. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena tanpa itu juga akan membahayakan kan buat kita. Kemudian kebiasaan yang harus kita bentuk lainnya, misalnya biasa cuci tangan, dan mungkin harus lebih sering cuci tangan gitu. Nah ini memang agak troublesome gitu, tapi ya itu harus dilakukan. Nah pola-pola yang seperti itu sih yang awalnya itu sulit sekali gitu. Nah tapi saya yakin kalau misalnya sudah terbiasa dan dilakukan terus-menerus, itu kita bisa sih menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Kita bisa bangun dengan masih bisa mencium bau, itu adalah suatu hal yang harus disyukuri. Buat saya sih itu sih, pandemi COVID-19 mengajarkan saya untuk lebih banyak bersyukur terhadap hal-hal kecil yang mungkin kita sepelekan dahulu.
pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk bekerja sama dan bertoleransi. Karena ini penyakitnya kan sifatnya penularannya dari antar manusia satu ke yang lainnya kan. Dan super spreader sekali kan. Jadi percuma kalau tenaga kesehatannya berjuang mati-matian di garda depan, tapi orang yang awam seperti kita ini tidak melakukan sesuatu yang membantu mereka. Jadi ini makanya saya bilang ini adalah pelajaran untuk kita saling bekerja sama. Gitu. Yang tidak membantu di garda depan sebaiknya melakukan hal yang memang membantu sebisa kita. Kalau memang harus di rumah ya di rumah, tidak perlu ke mana-mana ya tidak perlu kemana-mana, harus membersihkan diri, kita turutin saja gitu. Makanya saya bilang ini pelajaran untuk kita semua supaya kita bisa saling toleransi, bekerja sama, ini tanggung jawab bersama. Begitu. Ya, pandemi COVID-19 menurut saya mengajarkan kita untuk refleksi pada diri kita sendiri. Jadi kadang kita bisa dengan mudah memberikan nasihat kepada orang lain, tapi waktu dikembalikan ke diri kita sendiri mungkin agak susah gitu, terutama hal ini terkait dengan kesehatan mental. Jadi karena COVID-19 ini mengubah pola interaksi, kemudian aktivitasnya itu juga berkurang banget, harus di rumah terus. Bukan tidak mungkin kesehatan mental itu menjadi salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh orang-orang gitu. Tidak cuma orang-orang awam ya, tapi menurut saya tenaga kesehatan juga begitu. Karena mereka terbiasa bekerja dalam tekanan, kemudian keadaan ini tidak ada ujungnya. Jadi saya rasa penting banget untuk kita itu mengenali saat-saat di mana kita harus berhenti, kemudian kita minta tolong.